Sementara di Italia, kabar transfer Thomas Palacios dari Inter ke Santos tampak hampir rampung. Informasi terbaru dari Brasil menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tiba-tiba mengalami hambatan. Menurut laporan dari sana, Ben Nerazzurri itu menerima tawaran dari klub Italia lain yang menarik perhatiannya, dan saat ini sedang mempertimbangkannya. Dengan batas waktu negosiasi yang semakin dekat menjelang penutupan bursa transfer Selasa mendatang, situasinya menjadi makin mendesak. Santos, sebagaimana dilaporkan UOL, tidak menganggap kesepakatan ini gagal sepenuhnya, namun pihak klub tidak menyambut kabar ini dengan senang hati dan sudah mulai memikirkan alternatif lain jika transfer tidak terrealisasi. Zenit Saint Petersburg ikut meramaikan negosiasi antara Inter dan Santos terkait Thomas Palacios. Menurut jurnalis Jerman Garcia Grova dari TC Sports, klub Rusia tersebut telah memulai kontak untuk membeli secara permanen bek Argentina milik Inter tersebut, opsi yang menjadi preferensi klub Nerazzurri. Santos tetap bersaing dengan tawaran pinjaman disertai opsi pembelian. Namun, Palacios saat ini belum yakin untuk kembali ke Amerika Selatan. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil dalam beberapa jam ke depan, menunggu kepastian dari sang pemain. Hari ini latihan di Appiano Gentile ditutup untuk umum, namun tidak bagi semua pemain. Davide Fratesi, meski mendapatkan hari libur dari Christian Cifu, tetap bekerja di lapangan sesuai program yang ditetapkan, demikian laporan FC Internews. Tujuannya jelas, yaitu siap tampil untuk Inter saat menghadapi Udinese. Fratesi sempat duduk di bangku cadangan saat laga melawan Torino, karena masih dalam proses mencari kondisi terbaiknya. Pemain muda ini sudah pulih sepenuhnya setelah menjalani operasi beberapa bulan lalu, namun karena memulai persiapan lebih lambat dibanding rekan-rekannya, ia perlu waktu untuk mengembalikan kondisi puncak dan ritme permainan. Inter memutuskan untuk menghentikan pembicaraan transfer Oumar Solet setelah Udinese menolak tawaran peminjaman dari klub Nerazzurri. Klub asal Friuli tersebut, jika berhasil mempertahankan bek yang sebelumnya membela Salzburg ini, siap untuk memperpanjang kontraknya. Informasi ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Olympiakos muncul sebagai pesaing baru dalam perburuan Mehdi Taremi, striker asal Iran yang akan meninggalkan Inter. Menurut jurnalis Sky Sport, Gianluca Di Marzio, klub Yunani ini berhasil mengungguli PSV dan Panathinaikos, dua klub yang sebelumnya menunjukkan minat terhadap pemain tersebut. Saat ini, kedua belah pihak tengah membahas kemungkinan transfer permanen. Dengan skema ini, Inter diperkirakan bisa meraih total sekitar 10 juta euro dari penjualan Taremi, termasuk hasil penjualan transfer dan penghematan gaji bruto, demikian laporan Di Marzio. Transfer ini diharapkan menjadi solusi bagi Inter untuk memaksimalkan nilai pemain sekaligus merestrukturisasi lini depan mereka. Emiliano Viviano memberikan pandangannya tentang Inter dan pergerakan transfer klub kepada TV Play. Menurut mantan kiper itu, skuad yang kini berada di tangan Christian Cifu jelas lebih kuat dibandingkan musim lalu. Bagaimana mungkin Inter ini tidak lebih kuat dari tahun sebelumnya? Jika ini terjadi musim lalu, skenarionya akan sama saja, hanya saja yang masuk lapangan adalah Korea dan Arnautovic, dan setelah itu tidak akan terjadi apa-apa, ujar Viviano. Ia menekankan bahwa Inter tidak kehilangan satupun pemain inti, justru memperkuat kedalaman skuad dengan tambahan nama-nama penting seperti Suchik, Andy Diouf, Luis Enrique, Bonni, serta Francesco Pio Esposito. Menurutnya, kombinasi tersebut menjadikan Inter semakin solid dan siap bersaing di semua kompetisi. Program YouTube FIFA El Football kembali hadir bersamaan dengan dimulainya Serie A, menampilkan Lele Adani, Antonio Cassano, dan Nicola Ventola. Dalam edisi terbaru, Daniel Adani menjadi yang pertama memberikan komentarnya terkait debut musim Inter asuhan Christian Cifu. Adani menegaskan keyakinannya pada kekuatan Inter setelah berpisah dengan Simone Inzaghi. Saya tidak ragu dengan Inter. Setelah perpisahan dengan Inzaghi, tim ini terlihat seperti dalam fase pembangunan. Tapi menurut saya, Inter hanya perlu diregenerasi, bukan dibangun ulang. Mereka mempertahankan semua pemain penting, tidak melepas satupun meski banyak tawaran, dan malah menambahkan pemain muda yang kuat, ujarnya. Berbicara mengenai target musim ini, Adani menyebut Inter tidak berada di bawah Napoli. Bagi saya, Inter memulai sejajar. Tapi tentu saja, setelah sebuah kekecewaan besar,
muncul pesimisme, karena klub besar selalu dituntut lebih. Namun, jangan lupa, sebelum final di Munich tanggal 31 Mei, Inter masih dianggap salah satu dari 4 tim terkuat di Eropa, yang bisa bersaing hampir setara dengan PSG, tambahnya. Adani juga menilai positif kontribusi rekrutan baru seperti Suchik dan Boni yang langsung memberi dampak dalam kemenangan melawan Torino. Saya tidak terkejut dengan start Inter musim ini. Ini memang sudah seharusnya terjadi, tutupnya. Nicola Ventola memberikan pandangannya soal start gemilang Inter musim ini dalam program FIFA eFootball di YouTube. Mantan penyerang Nerazzurri itu menegaskan bahwa dirinya tidak kaget dengan performa tim asuhan Christian Cifu, melainkan justru heran dengan rasa pesimisme yang sempat menyelimuti sekeliling Inter. Saya optimis, karena skuad ini tetap utuh, diperkuat dengan pemain muda yang tangguh, dan dilatih oleh seorang pelatih yang menurut saya mampu beradaptasi saat menghadapi kesulitan, ujar Ventola. Ia juga memuji langkah Cifu yang mempertahankan sistem permainan yang sudah dikuasai para pemain, sembari meyakini bahwa pelatih asal Rumania itu memiliki fleksibilitas lebih dibanding pendahulunya, Simone Inzaghi. Saya rasa Cifu pintar menjaga identitas tim dengan formasi yang sudah melekat, tapi saya yakin di saat sulit ia bisa melakukan perubahan, baik dengan taktik maupun pergantian pemain, sesuatu yang dulu jarang dilakukan Inzaghi. Itulah sebabnya saya sangat percaya pada Inter musim ini, tutupnya penuh keyakinan. Sehari setelah debut musim Inter bersama Christian Cifu, Antonio Cassano kembali melontarkan kritik tajam terhadap mantan pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi, yang kini menukangi Al Hilal. Dalam talkshow YouTube FIFA eFootball, Cassano menegaskan pendapatnya soal performa Inter di masa lalu. Inter selalu menjadi tim yang sangat kuat, di atas kertas Napoli dan Inter adalah yang terkuat. Sebelum musim berakhir, Inter dianggap salah satu tim top, tapi saya berani mengambil risiko mengatakan musim itu akan gagal, meski mereka menjuarai Liga Champions. Ternyata memang begitu, ujar Cassano. Ia menilai Inzaghi terlalu fokus pada kepentingan pribadi dan finansial, sehingga merusak tim selama 4 tahun. Pelatih sebelumnya hanya memikirkan pergi, Arab Saudi, dan uang, sehingga merusak tim. Mereka bermain dengan cara yang, meski banyak yang menyebutnya sepak bola indah, kenyataannya tidak, lanjutnya. Cassano memuji perubahan di bawah Cifu, terutama dalam gaya bermain menekan tinggi. Sekarang, pemain tetap kuat seperti sebelumnya, tapi saya terkesan karena mereka menekan tinggi bahkan saat skor 0-0, berbeda dengan saat Inzaghi yang menunggu di belakang bola. Melawan Torino, mereka menekan tinggi, bahkan jika terkadang sedikit lambat, tapi ketika bola datang, Lautaro dan Thuram memegang bola dan langsung menyerang, menghancurkan lawan. Itu meyakinkan saya, tapi sebenarnya pelatih sebelum Cifu seharusnya sudah mampu memenangkan 4 Scudetto. Sayangnya, yang muncul hanyalah bencana, tutupnya dengan nada tegas. Massimo Ambrosini terkesan dengan dampak langsung yang ditunjukkan Petar Suchik dalam debut resminya bersama Inter di Serie A. Dalam wawancara dengan Cronace di Spogliatella, mantan gelandang Milan itu menilai, dia terlihat kuat dan langsung menyesuaikan diri dengan konteks tim. Suchik bisa bermain di berbagai posisi di lini tengah karena mampu memberi assist sekaligus merebut bola. Ambrosini juga menyoroti kedatangan wajah-wajah baru di lini serang. Boni lebih dari sekadar alternatif, begitu juga Pio Esposito. Mudah bagi mereka untuk tampil lebih baik dibanding Korea dan Arnautovic. Jika para pemain utama mendapat waktu istirahat, tim tidak akan kelelahan hingga akhir musim, jelasnya. Selain itu, Ambrosini menyoroti perubahan filosofi permainan yang dibawa Christian Cifu, sekaligus menunjukkan satu kelemahan yang masih ada. Pendekatan lebih agresif membutuhkan interpretasi berbeda dari para winger dan gelandang. Dumfries dan Di Marco harus punya kekuatan untuk menekan ke depan. Kelemahan tim saat ini adalah tidak adanya bek yang bisa berlari mundur saat pressing gagal, tutupnya. Francesco Pio Esposito berbagi kisah perjalanan hidup dan karirnya dalam program On Board bersama Inter TV dan Betson Sport. Ia memulai dengan kenangan masa kecilnya di Castellammare di Stabia, kota asal yang selalu melekat di hatinya. Saya lahir dan tinggal di sana hingga usia 6 tahun sebelum pindah ke Brescia bersama keluarga untuk mengejar mimpi sepak bola bersama saudara-saudara saya. Setiap liburan, saya selalu berusaha kembali ke sana, ungkapnya. Kenangan manis pun hadir ketika Esposito mengingat masa-masa awal bersama saudara-saudaranya di Brescia. Sejak kecil, pikiran kami hanya tentang sepak bola.
Semangat itu diwariskan oleh ayah. Saya punya hubungan yang sangat dekat dengan Salvatore dan Sebastiano. Bersama Salvatore, saya sempat bermain 2 tahun di Spezia. Tentu ada perdebatan kecil, tapi itu hal biasa. Dengan Seba, kami sering berdiskusi soal perkembangan musim kami. Kami saling memberi dorongan untuk terus berkembang, jelasnya. Perjalanannya bersama Inter pun terasa takdir. Bergabung sejak usia 9 tahun, Esposito masih mengingat gol pentingnya melawan Torino di semifinal Comacchio. Pelatih saya waktu itu, Davide Aggio, selalu mengingatkan bahwa berada di Inter berarti berada di level elit. Kata-kata itu tertanam dalam diri saya dan menumbuhkan mentalitas juara, kenangnya. Di bawah asuhan Christian Cifu di tim U19, Esposito mendapat kesempatan besar saat dipercaya mengenakan ban kapten. Itu terjadi di Cagliari, ketika kapten utama absen. Saya mencetak hat-trick dan sejak itu terus mengenakan ban kapten hingga akhir musim. Tanggung jawab itu membuat saya berkembang pesat. Saya berutang banyak pada Mr. Cifu, ujarnya penuh rasa terima kasih. Esposito juga mengenang 2 tahun berharga bersama Spezia, yang membawanya meraih penghargaan sebagai Miglior Giovane Serie B di ajang Grand Gala del Calcio. Itu penghargaan pribadi pertama saya, momen yang sangat emosional. Saya berterima kasih kepada Mr. D'Angelo, rekan setim, dan semua orang di klub yang memberi saya kesempatan untuk berkembang dan akhirnya kembali mengenakan seragam Inter, ucapnya. Soal selebrasi khas ala Braccio di Ferro, Esposito bercerita bahwa itu lahir dari kebersamaan dengan rekannya di Spezia, Petko Hristov. Kami sering latihan tambahan di gym, lalu dari sebuah candaan tercipta selebrasi itu. Pertama kali saya melakukannya saat Spezia melawan Venezia, dan sejak itu saya pertahankan, katanya sambil tersenyum. Salah satu momen paling berkesan dalam karirnya sejauh ini adalah gol ke gawang River Plate di Piala Dunia antar klub. Itu gol pertama saya bersama tim utama, sebuah emosi yang luar biasa hingga saya sempat kebingungan setelah mencetaknya. Itu menunjukkan betapa besarnya arti momen itu bagi saya. Kembali memakai jersey Inter adalah mimpi yang jadi nyata, tegasnya. Nomor punggung 94 yang dikenakannya pun penuh makna. Itu adalah nomor dari lingkungan tempat saya tumbuh, Ciceron 94. Saya ingin memberikan penghormatan kepada kampung halaman dan lapangan kecil tempat saya dan saudara-saudara mulai bermain, jelasnya. Tak lupa, Esposito menegaskan impian terbesarnya, yaitu membela timnas Italia. Itu adalah cita-cita setiap anak yang mulai bermain bola, memakai seragam tim favoritnya dan kemudian seragam tim nasional. Itu adalah mimpi yang ingin saya wujudkan dengan tangan saya sendiri, tutupnya penuh harapan. Massimo Moratti saat ini dirawat di unit perawatan intensif di Istituto Humanitas, Rozzano, akibat pneumonia. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kondisinya tidak kritis, namun tetap tergolong serius. Para dokter terpaksa melakukan intubasi karena Moratti mengalami kesulitan bernapas secara mandiri. Mantan Presiden Inter ini baru merayakan ulang tahunnya yang ke-80 pada bulan Mei lalu. Selama masa kepemimpinannya, Moratti berhasil membawa Inter meraih 16 trofi, termasuk gelar Liga Champions ketiga klub pada tahun 2010. Petualangan Thiago Jallo di Juventus berakhir setelah hanya satu penampilan dalam 1,5 tahun. Bek asal Portugal ini, yang sebelumnya sempat dekat bergabung dengan Inter, kini resmi memperkuat Besiktas dengan status transfer permanen. Nilai transfernya mencapai 3,5 juta euro yang dibayarkan dalam 3 tahap, ditambah bonus variabel hingga maksimal 1 juta euro.